Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda alami tapi nggak sadar nih. Harmonisa listrik. Kita punya materi penjelasan yang cukup oke, ada ilustrasinya juga, perbandingan gelombang listrik yang bagus sama yang ya agak rusak gitu. Jadi misi kita hari ini, ngertiin apa itu harmonisa, asalnya dari mana, dan kenapa ini penting buat kita. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, kalau lihat dari materi visualnya itu ngebantu banget sih. Coba bayangin aja ada dua gelombang. Satu biru, mulus, ini gelombang sinus ideal, listrik yang kita mau. Terus ada satu lagi, merah, bentuknya udah nggak karuan, bergerigi gitu. Nah, si harmonisa inilah yang bikin gelombang biru tadi jadi kayak si merah ini, jadi terdistorsi. Oke, jadi harmonisa ini semacam pengotor ya, gelombang pengganggu gitu. Di materi disebut frekuensinya kelipatan dari frekuensi dasar kita, 50 Hz. Betul sekali. Frekuensi dasar kita kan 50 Hz itu harmonisa ke-1, fundamentalnya. Nah, pengganggu ini muncul di kelipatannya. Ada yang 100 Hz itu harmonisa kedua, terus 150 Hz harmonisa ketiga, 250 Hz kelima, dan seterusnya. Biasanya sih yang paling sering jadi masalah, terutama di rumah atau kantor, itu yang orde ganjil, kayak ketiga, kelima, ketujuh. Mereka ini numpang di gelombang 50 Hz asli. Makin banyak yang numpang, ya makin jelek bentuk gelombang akhirnya. Oke. Terus, ini datangnya dari mana sih penumpang gelap ini? Bukan dari PLN-nya kan ya? Katanya dari alat-alat elektronik kita sendiri. Istilahnya beban non-linear. Saya baca di catatan, katanya ini alat yang cara ambil listriknya nggak halus, tapi kayak diteguk dikit-dikit gitu ya, kayak pulsa. Persis. Jadi dia narik arusnya nggak kontinu, tapi kayak ambil cepat pas tegangan lagi tinggi terus berhenti, terus ambil lagi. Nah, cara nyedot yang putus-putus ini yang bikin muncul frekuensi lain tadi. Dan contohnya, wah ada di mana-mana. Power supply komputer, laptop, TV zaman sekarang itu kan pakainya SMPS. Terus lampu LED, lampu CFL yang katanya hemat energi itu, ironisnya juga non-linear. Belum lagi charger HP, laptop, UPS. Terus kalau di rumah ada AC inverter, pompa air yang pakai inverter juga itu termasuk. Sampai alat industri kayak mesin las. Jadi ya, karena alat ini ada di mana-mana, distorsi harmonisa ini jadi masalah yang sangat umum. Oke. Jadi gelombangnya jelek ya, sudahlah ya. Tapi di catatan Anda ditekankan banget kalau ini bukan cuma soal gambarnya jelek di alat ukur. Dampaknya serius loh, mulai dari panas berlebih gitu. Betul, itu yang paling umum dan bisa bahaya. Arus harmonisa ini, apalagi yang kelipatan 3, kayak harmonisa ketiga, ke-9, punya sifat aneh. Kalau di kabel fasa, arusnya bisa saling ngurangin. Tapi di kabel netral, arus harmonisa kelipatan 3 ini malah numpuk, saling nambah. Oh gitu ya. Jadi kabel netralnya bisa panas banget. Iya, bisa overheating. Padahal mungkin kabel fasanya aman-aman aja. Ini resiko kebakaran loh, kadang nggak kelihatan. Trafo juga bisa kepanasan, motor listrik juga. Umur pakainya jadi lebih pendek pastinya. Serem juga ya soal panas itu. Tapi ada lagi kan ya, efek ke alat elektronik yang sensitif. Kayak bikin error gitu. Ketat. Gelombang yang udah cacat ini bisa bikin perangkat kayak komputer, server, alat medis jadi ngaco kerjanya. Bisa tiba-tiba ngehang, datanya error nggak jelas kenapa, atau malah rusak komponen di dalamnya. Terus ada juga nih yang sering bikin bingung. MCB atau sekring di rumah tiba-tiba jeglek, trip. Padahal kita ngerasa pakainya nggak banyak-banyak amat. Nah, iya tuh. Sering gitu. Kenapa tuh? Itu seringkali karena alat ukur atau MCB standar itu ngukurnya arus yang 50 Hz aja. Padahal arus total yang ngalir sebenarnya kalau diukur pakai alat yang benar, true RMS, itu lebih tinggi gara-gara ada tambahan arus dari harmonisa. Masuk akal, masuk akal. Terakhir nih, soal boros energi. Disebut juga kan di materi? Apa berarti harmonisa ini bikin tagihan listrik jadi lebih mahal? Bisa dibilang gitu, secara nggak langsung. Energi di frekuensi harmonisa ini kan nggak kepake buat kerja yang benar. Kebanyakan malah jadi panas doang di kabel, di trafo, di motor itu kan energi yang kebuang sia-sia. Motor listrik misalnya, kalau dikasih listrik yang banyak harmonisanya, dia jadi lebih panas, lebih berisik, dan kerjanya nggak efisien. Jadi ya kualitas daya turun, ujung-ujungnya boros. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari deep dive ini,
Harmonisa itu semacam polusi di jaringan listrik kita. Penyebabnya, alat-alat elektronik modern yang kita pakai tiap hari ini. Iya, betul. Dan polusi ini bukan main-main dampaknya. Bisa bikin panas berlebih, alat cepat rusak, energi boros, sampai gangguan operasi. Ini masalah kualitas daya yang sering nggak kelihatan tapi nyata. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan ini deh. Kita kan makin tergantung ya sama alat-alat elektronik nonlinear ini. Dari HP sampai mungkin alat-alat penting lain. Kira-kira seberapa jauh sih kita bisa ngontrol atau ngurangin dampak polusi harmonisa ini? Paling nggak di lingkungan kita sendiri. Coba dipikirkan ya.